Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada dan juga pendengar Persada FM. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bertemu kembali di acara yang akan menyajikan bagaimana kondisi ekonomi atau bagaimana perekonomian yang ada di Indonesia. Namun kali ini yang jelas media kita, media dakwah, maka apa-apa yang disampaikan itu insya Allah sesuai syar'i. Seperti yang kali ini hadir di acara Ekobis, yakni ada KSPPS UB Syariah atau UBS. Langsung saja di studio sudah ada dari beliau-beliau atau tamu-tamu kita dari KSPPS UBS atau UB Syariah ini ya. Ada Pak Pratomo ST, beliau selaku Sekretaris UBS, sekaligus ada Pak Nurholis Majid SE selaku Manajer di UBS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Dan ini satu yang membahagiakan kita karena UBS ini di bawah Majelis Tafsir Al-Quran. Dan ini yang membahagiakan kita untuk para warganya. UBS ini melayani apapun kegiatan perekonomian yang ada di warga Majelis Tafsir Al-Quran. Nah, mungkin bisa disampaikan sebenarnya secara resmi berbadan hukum UBS ini kapan lahirnya? Ini bisa disampaikan ke Mas Nurholis ya, monggo. Oke, baik, terima kasih Mas Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dan juga pendengar Persada FM yang berbahagia, alhamdulillah kesempatan pagi hari ini kami dengan Pak Pratomo berkesempatan hadir untuk silaturahmi yang berkeinginan dari KSPPS UBS untuk menyampaikan informasi mengenai lembaga ini. Jadi perlu kami sampaikan bahwa KSPPS UBS atau Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Usaha Bersama Syariah adalah sebuah lembaga keuangan syariah yang berdiri dan dikandung dari Yayasan Pusat Majelis Tafsir Al-Quran. Kemudian KSPPS UBS ini secara legalitas kita sudah memiliki izin operasional dan sebagainya sejak tanggal 16 Juni 2020. Jadi lembaga keuangan KSPPS UB ini berbentuk koperasi berjenis primer nasional. Jadi wilayah kerja kita meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena kita koperasi syariah, jadi semaksimalnya segala bentuk operasional kita, akad-akad pembiayaan dan simpanan yang kita lakukan di UBS ini harus mengacu kepada fatwa-fatwa yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Jadi sekali lagi KSPPS ini berdiri dan dikandung, dilahirkan dari Yayasan Majelis Tafsir MTA Pusat, sehingga dari segi sasaran anggota, KSPPS UBS ini dikhususkan bagi warga jamaah MTA yang sudah terdaftar di pengajian di cabang atau perwakilan seluruh wilayah Indonesia. Kemudian nanti untuk secara teknis yang lain-lain akan disampaikan oleh Bapak Pratomo. Ya. Baik, terima kasih. Sudah kita dapatkan gambaran UBS ini lahir tahun 2020 ya, 16 Juni ya. Iya. 16 Juni. Dan ini merupakan tonggak sejarah MTA Majelis Tafsir Al-Quran memiliki koperasi yang sah berbadan hukum, dan tentu saja ini dipersilahkan bagi Anda yang ada di lingkup warga pengajian Majelis Tafsir Al-Quran, maka keberadaan UBS ini bagian dari andil kita, dan kita bisa membangun semarak
di kegiatan-kegiatan perekonomian, tentu saja di sana ada tempat untuk kita berinfak, baik itu infak pondok, kemudian infak bencana dan lain sebagainya. Dan ini kita bisa maksimalkan. Namun hal-hal yang lain kita akan dapatkan informasi terkait dengan fitur atau apa-apa yang ada di UBS ini. Ke Pak Pratomo. Pak Pratomo ini mungkin bisa sampaikan sebenarnya apa saja yang bisa dinikmati tatkala kita ikut menjadi nasabah di UBS ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pendengar MTA TV, Persada FM, serta radio-radio yang menyiarkan acara ini. Fasilitas dari KSPPS UBS antara lain berupa tabungan, di mana apabila mendaftar tabungan nanti sekaligus ada aplikasi namanya UBS Mobile. Jadi tabungan itu akan tersambung dengan HP dari penabungnya untuk mengelola tabungannya sendiri. Jadi di situ bisa info saldo, kemudian transfer ke bank, kemudian transfer sesama anggota, juga untuk pembelian pulsa listrik, token, dan lain-lain. Biasa sesuai kebutuhan sehari-hari. Itu mungkin itu, Pak. Ya. Dan untuk apa? Ini di UBS Mobile ya, di UBS Mobile. Dan bagaimana persyaratan menjadi seorang nasabah di UBS itu sendiri? Jadi secara lengkap begitu. Karena koperasi kita semua merupakan koperasi tertutup, jadi khusus untuk warga ngaji, maka persyaratannya otomatis telah menjadi warga ngaji. Ya, kemudian dan itu dibuktikan dengan rekomendasi. Ya, mestinya seperti itu. Kemudian KTP, kemudian mengisi form pendaftaran, kemudian didaftar, lalu kemudian diaktifasi UBS mobilnya. Itu aja Pak, sebenarnya sederhana. Ya. Saya tambahkan Pak Rudi. Ya. Jadi KSPPS UBS ini karena berbasis koperasi ya, jadi koperasi itu berbasis anggota gitu. Jadi itu anggota KSPPS UBS ini kan memang sasarannya kan warga kajian MTA di seluruh Indonesia. Kemudian untuk syarat menjadi anggota KSPPS UBS itu kan nanti harus ada iuran pokok 10.000 itu syarat kepesertaan menjadi anggota. Kemudian nanti juga ada iuran wajib 10.000. Kemudian nanti juga ada form yang harus diisi sebagai syarat permohonan untuk menjadi anggota seperti itu. Kemudian juga saya tambahkan lagi, jadi tadi ada yang kurang. Jadi untuk KSPPS UBS ini kami alamat kami di Jalan Serayu nomor 2 RT 3 RW 14 Semanggi Pasar Kliwon Surakarta. Itu kantor pusat kami. Kemudian untuk layanan kas kami, untuk menjalin hubungan dengan anggota-anggota kami saat ini sudah membuka layanan kas di cabang ataupun di perwakilan lebih dari 97 kantor layanan kas di Seluraya, terutama di wilayah Seluraya, dan juga beberapa titik di luar Seluraya seperti di Ngawi, di Semarang juga ada. Ya. Jadi untuk ada petugas begitu. Iya, ada petugas yang kita kirim. 97 titik tadi. Iya. Itu setiap hari ada atau mungkin di hari-hari tertentu setiap kajian di wilayah? Jadi biasanya kita jawabkan Pak Rudi, jadi setiap cabang atau perwakilan itu ada kajian, nanti kita kirim satu petugas ke sana gitu untuk membuka layanan kas. Biasanya kita sesuaikan dengan jadwal kajian itu. Jadi biar untuk mempermudah anggota kita, jadi anggota-anggota kita itu sekalian nanti datang ke cabang atau perwakilan untuk kajian, bisa sekalian untuk bisa transaksi ke UBS gitu. Iya. Dan untuk tadi yang dimaksud dengan
ini UBS untuk NKRI itu bagaimana ini? Karena tadi seluruh Indonesia ada begitu. Jadi itu kan, jadi UBS ini kan diperuntukkan untuk seluruh warga MTA di seluruh Indonesia. Di seluruh kan? Indonesia. Ya. Makanya koperasi kita harus primer nasional. Jadi biar kita juga bisa melayani anggota kita yang dimanapun dia berada selama itu masih wilayah Indonesia kita layani. Dan termasuk saat ini insya Allah nasabah-nasabah kita sudah tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Jadi di luar pulau, di wilayah Sumatera, Kalimantan sudah ada gitu. Ya, ya. Dan untuk menjadi anggota di koperasi tersebut, ini berarti secara online registrasinya? Bisa, secara online bisa. Ya. Ya. Oh, bisa diakses di mana websitenya? Sementara belum pakai website, Pak. Jadi rencana ke depan akan ada, tapi sementara belum jadi. Berarti kalau yang ada di luar Jawa lah, misalnya seperti itu mereka akan nabung bagaimana caranya? Nanti biasanya seperti kemarin yang di mana? Karawang ya, Pak? Iya, Purwakarta. Itu kita sosialisasi dulu, nanti dari situ kan sekaligus pada membuka rekening, sekaligus aktivasi UBS Mobil juga dijelaskan cara menabung dengan membuka rekening. Rekening yang mana ini? Rekening tabungan, simpanan di UBS. Iya. Tapi didata oleh pengurus gitu. Ya, saat itu pas kita sosialisasi itu, Pak. Kita biasanya kita ke sana sosialisasi sekaligus membawa perangkatnya untuk pembukaan rekening. Kalau itu masih di wilayah Jawa. Kalau yang di luar Jawa? Di luar Jawa biasanya mereka pas saat ke sini buka rekening, atau nanti kalau kita kirim. Pembiayaan biasanya nanti lewat WA pengurusnya. Nanti mengajukan permohonan kita kirim by WA, kemudian dicetak, kemudian diisi, dilengkapi, dikirim ke sini, baru nanti kalau memungkinkan kita ke sana, kalau memungkinkan nanti semacam pengurus kita percaya untuk ngecek lokasi. Seperti itu. Ya. Jadi ini memang bisa dikatakan karena saudara kita itu tidak hanya di wilayah Solo Raya saja, begitu. Dan ini ada di seluruh Indonesia, maka ini juga bermodal kepercayaan sangat-sangat penting. Kejujuran di sana memang menjadi modal utama. Apalagi alhamdulillah memang giroh daripada warga pengajian, pasti kejujuran di sana adalah menjadi utama. Dan saat ini untuk UBS sendiri, kalau untuk jenis-jenis tabungan sendiri ada apa saja, Mas Nurholis atau Pak Pratomo? Siapa ini yang Pak Pratomo? Jadi seperti lembaga keuangan lainnya ya. Jadi intinya tabungan, kalau kita namakan tabungan warga. Kemudian ada deposito, tapi saat ini kita off-kan dulu karena sementara yang menabung sudah lumayan banyak. Oh, depositonya. Bisa seperti itu ya. Ya. Sudah kita off-kan dulu. Nah, kan kalau deposito termasuk produk yang berbiaya tinggi. Nanti bagi hasilnya kan lebih tinggi dari tabungan ya. Jadi sementara kita off-kan dulu. Kemudian pembiayaan. Jadi tabungan, ada tabungan warga. Kemudian baru-baru ini ada launching pembukaan tabungan pemuda, simpanan pemuda. Jadi ada 2 produk itu, yang tabungannya kemudian pembiayaan. Apa bedanya simpanan pemuda dengan simpanan biasa? Jadi kalau simpanan warga ya khusus untuk warga, kalau pemuda ya diharapkan untuk yang berjiwa muda. Ya, karena nanti ada sebagian dari bagi hasil di tabungan itu yang dimasukkan ke pemuda. Jadi ada sebagian dana dari bagi hasil tabungannya yang untuk kegiatan pemuda. Gitu. Jadi kegiatan pemuda akan ada dana yang berasal dari sebagian bagi hasil dari penabung-penabung.
gitu Betul, ya. ya. Dan itu hanya pemuda saja ya. Iya. Ya, baik. Pemirsa dimanapun Anda berada, pagi hari ini kami juga mengundang Anda, utamanya pasti warga Majelis Tafsir Al-Quran. Tapi bagi Anda yang minat sekali dengan menjadi anggota di UBS ini, bisa jadi yang Anda belum warga, ada baiknya Anda gabung di cabang dulu untuk ngaji yang benar-benar serius. Nanti ketika Anda mendapatkan pencerahan ini, insya Allah Anda bisa bergabung di UBS ini. 02716793000 untuk telepon, kemudian WA, SMS di 08112553000. Demikian. Dan oh ya, ini kan kalau di bank-bank lain mungkin bisa menggunakan ATM ya, ATM. Nah, bagaimana dengan dan juga fitur lainnya, mungkin mau beli pulsa, token listrik atau bayar PDAM dan lain sebagainya, ini bisa. Nah, bagaimana dengan UBS ini? Ya, jadi UBS itu rata-rata anggotanya itu hampir 50% berarti kan punya ATM, Pak, atau punya tabungan di bank lain. Oh ya. Ya, jadi pemikiran kita itu kalau kita UBS itu mengadakan ATM memang bisa, tapi biayanya itu sangat mahal, investnya itu sangat mahal. Jadi untuk mengantisipasi itu di UBS Mobil ada fasilitas transfer ke semua bank. Jadi silakan nanti kalau mau ngambil tabungan UB, ya dari UBS Mobil ditransfer ke rekening ber-ATM milik sendiri. Nah, nanti baru diambil di ATM. Itu akan lebih murah karena transfer ke banknya UBS Mobil biayanya cuma 2.500. Jadi kalau ke bank lain, transfer dari bank ke bank lain itu 6.500, atau yang BI Fast 2,5 itu UBS Mobil flat di 2,5, Pak. Oh, kemanapun banknya? Iya. Oh ya. Tapi itu untuk sekali transfer? Iya. Iya. Berarti sekalian kalau mau transfer banyak sekalian gitu ya? Biar saldonya banyak gitu ya. Soalnya daripada ambilnya paling 25.000 transfer, kena 2.500 gitu. Ya, tapi kalau memang tabungannya cuma 25.000 kan ya nggak mungkin akan transfer lebih itu. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, bincang pagi hari ini cukup menarik karena kita akan mengetahui bahwa Majelis Tafsir Al-Quran memiliki KSPPS UBS, maka Anda bisa memaksimalkan untuk menjadi nasabah di sana, nabung di sana, dan apapun fitur yang dimiliki untuk UBS ini, insya Allah tidak ketinggalan dengan fitur-fitur yang ada di bank lain. Dan kita menguatkan perekonomian di Majelis Tafsir Al-Quran. Anda bisa berpartisipasi setelah jeda pariwara berikut ini.
Baik pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi telah sedikit kita cuplikan ya bagaimana kita menggunakan aplikasi atau bagaimana kita mentransfer dari rekening bank BSI ya tadi yang untuk contoh, kemudian dikirim ke rekening UB Syariah milik kita sendiri ya. Ini adalah satu kemudahan dan satu fitur yang dimiliki oleh UB Syariah. Mungkin bisa disampaikan juga sebenarnya apa yang membedakan antara yang syariah dan tidak ini. Karena orang juga kadang-kadang menyebut bunga itu dengan bagi hasil dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin ada perlu pelurusan dan pemahaman untuk saudara kita. Ya. Jadi intinya begini Pak Rudi. Kalau konvensional itu orang menabung nanti akan dapat sekian persen dari nominalnya, langsung di depan sekian persen dari nominalnya, entah itu bank rugi atau tidak, dapat sekian persen. Jadi ada kemungkinan nanti tetap banknya bisa rugi. Betul. Tapi kalau di syariah itu yang akad di awal itu bagi hasilnya, nanti keuntungan koperasi atau bank syariah itu berapa, baru dibagi nisbah bagi hasil, misalnya 50-50 lah mudahnya. Jadi nanti misal contoh bulan ini sebelum tutup buku itu bank dapat atau koperasi dapat keuntungan 100 juta. Nah kalau di tabungannya tadi bagi hasilnya 50-50 otomatis kalau 100 juta ya nanti 50 untuk banknya, 50 dibagi rata proporsional seluruh penabung. Nah, itu yang namanya syariah seperti itu. Jadi kalau di logika itu nggak bakalan rugi karena yang dibagi keuntungannya. Tapi kalau yang konvensional sudah ditentukan. Karena misalnya orang nabung katakanlah 1 miliar, bunganya 3% atau 1%, otomatis kan di bulan depan kan harus membiayakan segitu. Sementara banknya dengan uang segini untuk memutar atau memasarkan kepinjamannya tidak bisa, maka dia tetap kan harus rugi tekor akhirnya rugi. Tapi kalau si syariah, kalau orang mau banyak sementara yang bank syariah tidak bisa memasarkan kan keuntungannya berapa lah itu yang dibagi. Di sini itu perbedaan untuk tabungan yang syariah bukan syariah. Betul. Berarti ini memang kalau tidak dilandasi dengan kejujuran dari pihak bank atau pihak UB begitu ya, kesyariahan ini juga tidak jalan ya. Oleh sebab itu transparansi di sana tentu saja sudah dimiliki semuanya, alhamdulillah. Di situ orang-orangnya adalah orang-orang ngaji dan pertanggungjawaban itu tidak sekedar pada atasan, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini lebih berat ini sanksinya. Dan pemirsa, nanti saya akan buka kesempatan di telepon ya, ataupun juga di WA, silahkan di 02716793000, SMS WA di 08112553000. Ya. Ini ada saudara kita dari Blora, ini dari Ketua Cabang MTA Blora. Mohon info kalau akan memohon ada kantor cabang, apa syaratnya? Oh begitu. Kami rapat rencana menggunakan UBS dengan anggota minimal 20 warga. Sudah mendapatkan sosialisasi dari Dinas Koperasi Blora. Mohon jawaban Supoyo Blora, dari Supoyo Blora. Oke. Intinya untuk layanannya, intinya harapannya yang penabungnya banyak dulu, Pak. Jadi jangan sampai ada petugas ke sana yang nabung cuma 5 gitu kan, kasihan. Ya kasihan. Kan tidak efektif antara biaya mengirim petugas ke sana dengan transaksi yang ada nggak banyak. Jadi harapannya kalau menurut saya diawali dengan pendaftaran aja dulu, penabung kolektif. Didaftar, KTP dikumpulkan, baru nanti dibukakan rekening. Nah, baru nanti kalau udah punya tabungan, kalau ada petugas seandainya
jadi ada petugas ke sana kan sudah banyak yang mau nabung ya, atau yang sudah punya tabungan tinggal ngisi uangnya gitu. Kalau yang ini dimaksud kan sudah mendapatkan sosialisasi dari Dinas Koperasi Blora, berarti mungkin anak cabang dari UBS mungkin maksudnya ada kantor di sana juga, mungkin seperti itu ini maksud. Kalau selama ini UBS belum membuka cabang, Pak. Ya? Jadi ya selama ini yang dibuka baru kantor layanan kas ya. Jadi hanya untuk melayani membuka tabungan sama pengambilan sama setoran pinjaman. Jadi ada petugas dari pusat sini yang nanti berkunjung ke sana pada hari apa, jam berapa. Pak Supoyo ini ya, mudah-mudahan bisa dimengerti karena ya tadi apalagi kalau dibuka kantor cabang nanti nggak ada yang nabung. Orang mau ditugaskan petugas dari sana untuk misalnya sosialisasi di hari pas pengajian, itu pun juga pasti ada orangnya begitu. Jadi ketika nanti ada kebutuhan untuk nabung ataupun untuk mengambil tabungan, itu bisa sudah ada orangnya dan dipastikan tidak hanya satu orang pun sebenarnya dilayani juga ya. Gitu. Tapi ya karena jauhnya sebetulnya ini. Baik, begitu Pak Poyo yang ada di Blora. Mungkin yang lain masih kita nantikan ya. Boleh telepon, boleh WA. Telepon di 0216793.000. Ya. SMS WA ada di 08112553000. Kemudian ini Pak Pratamo ataupun Pak Nurholis, kalau anggota koperasi ini yang ada di luar, apakah harus resmi harus menjadi anggota dulu, atau sebenarnya kalau kita butuh pinjaman atau pembiayaan ini ke UB, langsung di sana dia sebenarnya meminjam, mengajukan pembiayaan ini, dia langsung menjadi anggota atau bagaimana? Pastinya seperti apa? Jadi hadir dan lahirnya KSPPS UBS ini kan tujuan utamanya kan untuk membantu masalah ekonomi, keuangan, khususnya warga MTA dimanapun mereka berada, Pak Rudi. Jadi karena KSPPS UBS ini kan lembaga simpan pinjam gitu. Jadi biasanya faktor utama yang menarik untuk diakses anggota itu ataupun warga itu dari sisi pembiayaan. Jadi ketika nanti warga MTA itu mengajukan pembiayaan ataupun permohonan pembiayaan, otomatis nanti kalau memang disetujui, warga itu akan menjadi anggota gitu secara otomatis. Jadi pintunya dari pembiayaan ini. Ya. Kemudian kalau dari segi pembiayaan selama ini yang sudah kita lakukan untuk warga-warga kita yang ada di luar Jawa gitu, khususnya itu ya sementara ini ya komunikasinya melalui online gitu Pak. Jadi nanti form bisa kita kirimkan melalui file gitu, kemudian nanti untuk data dan sebagainya juga melalui. Jadi warga itu tidak harus datang ke kantor pusat gitu Pak. Karena nanti kalau harus datang kan juga akan memberatkan gitu. Betul. Jadi nanti segala hal teknisnya bisa kita lakukan melalui online ataupun cara-cara yang lain gitu. Termasuk nanti akadnya ya nanti kita kirim file gitu, bisa ditandatangani gitu. Jadi intinya warga ataupun nanti kalau sudah menjadi anggota tidak harus datang ke kantor pusat, tapi transaksi itu tetap bisa kita layani. Jadi tidak perlu merasa kecil hati karena tidak bisa datang atau hadir ke Solo, tapi ini semuanya karena kebersamaan, insya Allah kita bisa. Nanti ada dari pihak UBS yang mungkin akan menghubungi begitu menghubungi. Jadi dipersilahkan untuk mengirimkan WA atau SMS atau telepon di kantor UB. Mungkin bisa sampaikan kantor UB berapa ya nomor teleponnya? 0271 652 444 ya. Atau kalau nomor WA-nya hotline service-nya begitu. Call center kita Pak Pratamo 08138 234 4 4
gitu ya. Ya. Baik, mungkin bagi Anda warga MTA dimanapun berada yang ingin mengajukan pembiayaan ke UB Syariah, silahkan langsung telepon, bisa ya, telepon di 0271 itu kode Kota Solo. Nomor teleponnya UBS ada di 652 444 ya, 0221 652 444 ya, 4-nya 3 kali. Kemudian bagi Anda yang ingin konsultasi via WA itu bisa di 08138 ya. 08138 234 234 4 ya, 08138 234 234 4 ya, mudah untuk mengingatnya. Silakan, nanti Anda bisa minta dihubungi atau pengen apa komunikasi ini bisa di call ya, WA bisa nggak? Bisa. Ada ya, bisa. Ya. Saya kira ini admin saja gitu. Ya. Okay. Baik. Kemudian oh ya, untuk kalau tadi tutorial itu adalah untuk mentransfer dari rekening bank umum ya, bank yang kalau tadi contohnya di BSI, kemudian ditransfer ke rekening kita. Bagaimana sebaliknya? Kalau dari rekening kita keluar begitu, karena memiliki layanan ATM-nya begitu. Ya, jadi kalau rekening kita mau ditransfer keluar, fasilitasnya menggunakan UBS Mobil tadi, Pak. Nanti kalau transfernya ke sesama, nanti ada menu overbooking sesama. Ya, sama UBS ya, kalau ke bank umum overbooking terus transfer online. Nah, nanti milih banknya apa, rekeningnya berapa, nominalnya berapa, langsung oke, PIN jalan. Ya. Ya, saya tambahkan Pak Rudi. Jadi kalau dari rekening UB ditransfer keluar ke bank umum itu justru lebih mudah. Tinggal memakai aplikasi UBS Mobile itu, nanti di sana ada fitur itu tadi transfer online, tinggal nanti diikuti sesuai petunjuk aja. Cuma tadi kalau yang transfer masuk, jadi dari bank umum mau ditabung ke UB gitu, itu yang agak sedikit perlu waktu gitu loh. Karena saat ini hanya baru bisa melalui rekening virtual account di BSI. Oh begitu. Jadi dari semua bank, dari BCA, dari Mandiri, BRI gitu nanti semua harus lewatnya BSI, virtual account BSI. Oh begitu. Yang tadi sudah disampaikan tutorialnya itu. Jadi harus nanti semua lewat BSI. Oh ya. Melalui virtual account BSI. Yang tadi ada kodenya itu. Ya. Baik, mudah-mudahan ke depan ini bisa akan lebih berkembang lagi sehingga tidak merasa dianaktirikan yang lain begitu ya. Jadi oke, nggak masalah. Yang penting kita bisa memaksimalkan menggunakan layanan di UB Syariah ini. Kemudian ini apakah juga bisa di story dari bank umum? Tadi sudah ya. Ini untuk saudara kita yang saat ini mau mengadakan pembiayaan atau pinjaman, itu apakah ada akad yang ternyata ditolak begitu ya? Oh ini nggak syar'i, ini nggak sesuai, jadi mohon maaf belum bisa atau tidak bisa begitu. Adakah yang seperti itu? Karena mungkin tidak syar'i begitu apa yang diajukan. Baik, jadi dari permohonan pembiayaan yang masuk kan mestinya harus kita lihat nanti, kita analisa, terutama nanti penggunanya kan untuk apa. Dari penggunanya itu kan nanti harus kita sesuaikan, oh ini akadnya yang pas nanti ini. Jadi nanti misal kita akad murabah jual beli ataupun nanti musyarakah, mudharabah, ijarah dan sebagainya gitu. Jadi dari permohonan pembiayaan yang masuk harus kita sesuaikan akadnya Pak Rudi. Nah, nanti kalau ditemukan berapa permohonan itu kok kita cari akad-akadnya nggak ketemu, secara syarinya apa ya terpaksa nanti mungkin tidak bisa kita biayai. Cuma seperti misalnya untuk biaya berobat, biaya rumah sakit, biaya sekolah, biaya pendidikan itu di UB saat ini ada fasilitas istilahnya khordulasan, pembiayaan khordulasan. Jadi pembiayaan untuk sosial yang istilahnya tidak ada
margin ataupun bagi hasilnya gitu. Nggih, cuma itu ada syarat dan ketentuannya yang berlaku. Nggih, nggih. Itu Tapi selama permohonan pembiayaan itu untuk hal-hal yang lain, untuk modal kerja, pembelian sesuatu, saya kira itu bisa semua. Ya. Ya, ya. Ini berarti untuk seperti pembiayaan pendidikan, kemudian tadi kesehatan, itu wujudnya seperti apa? Ataukah seperti kalau pada umumnya BPJS atau seperti apa? Atau asuransi begitu? Bagaimana maksudnya? Jadi itu juga pembiayaan, cuma pembiayaannya hot gitu loh, yang tidak ada tambahnya sama sekali, Pak Rudi. Jadi untuk itu di UB ini ada fasilitas yang cuma saat ini seperti untuk biaya sekolah, biaya rumah sakit, biaya berobat itu plafon baru masih kita batasi maksimal baru bisa 10 juta. 10 juta. Ya, ya. Kemudian untuk biaya sekolah itu ya maksimal 10 juta sampai jenjang SMA gitu, Pak Rudi. Ya. Ya. Sepertinya mau menambahkan Pak Pratomo. Ya, jadi ada satu contoh ini Pak Rudi. Jadi orang akan membeli sepeda motor bekas ya. Jadi itu kan transaksinya jual beli. Nah, kalau yang prosedur yang benar, misalnya ingin mencari yang sekitar harga 5 juta ya silahkan ngajukan dulu ke UB mau beli motor sekitar 5 juta. Nah, ya, nanti silahkan milih motornya. Kalau bisa deal-dealan harganya tapi jangan di DP dulu. Jadi intinya boleh dibeli berapa. Nah, syukur bilang ini nanti mau dibayar koperasi, nomor rekening berapa nanti ditransfer. Otomatis kan yang beli koperasi dulu, baru nanti dari koperasi dijual ke yang pembiayaan tadi. Ya. Ada model yang tidak bisa kami setujui, jadi dia udah ibaratnya terjadi deal tapi di DP dulu. Nah itu kan kalau udah di DP, status kepemilikan barangnya tadi itu sudah milik yang DP tadi. Otomatis kan tidak bisa dibiayai oleh B. Jadi seperti itu harus jangan di DP dulu. Intinya biar dibayar oleh B, biar status barangnya milik UB. Gitu. Kalau sudah di DP berarti udah nggak bisa dibiayai. Ya, itu aturan syariah seperti itu ya. Meskipun sebenarnya kalau dihitung dan DP tadi bisa digantikan oleh UBS, tapi itu jadi tetap tidak syar'i. Jadi tidak syar'i. Karena status barangnya sudah menjadi miliknya. Begitulah. Ini yang perlu dipahami syar'i dan tidaknya itu di akad ya. Jadi ketika barang itu yang membiayai DP-nya sebenarnya seharusnya itu UBS, tapi Anda selangkut itu uang liya di DP ini dulu gitu. Nah, ini ternyata justru malah jadi tidak syar'i. Nah, ini tentu saja juga harus tersosialisasikan pada pihak petugas di UBS ya. Dan kalau kelamaan juga nanti salah hilang kendaraannya. Ya kalau sudah mengajukan dan disetujui kan nanti kami kalau dia Pak tolong ini barang sudah dapat, tolong ditransferi ke rekening ini, nah, gitu kan sudah. Gitu. Syukur dia mau membuat kwitansi telah terima dari KSPPS UBS orang sejumlah sekian kan lebih yakin lagi bahwa pembelinya adalah koperasi. Baik, terima kasih nih Pak Nurholis, Pak Pratomo atas kehadirannya, sosialisasi. Mungkin ini penampilan atau performan yang pertama kali UBS hadir di acara Ecobis. Insya Allah kita nanti akan bersua di kesempatan yang lain. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi sajian Ecobis untuk hari ini. Kita akan bertemu lagi di Ecobis berikutnya. Tentu saja setiap Rabu kita akan bersama-sama di acara Ecobis. Saya Rudi Herfianto, mohon maaf atas segala kesalahan, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.